ngelamun mikirin apa? Sekar, kamu pernah naik gunung? Pernah, tapi nggak gunung yang tinggi-tinggi banget. Oh, aku tuh masih mikir, kalau di puncak gunung kan minim akses listrik ya, malah nggak ada. Terus para pendaki dapat listriknya dari mana? Iya, padahal kalau kita lagi naik gunung, listrik tuh penting nggak sih untuk berkomunikasi sama orang rumah? Lah, iya tuh. Terus cara mengatasi permasalahannya gimana? Gimana kalau kita tanya Pak Guru aja? Oke, yuk, ayo. Terus maju tanpa keraguan. SMP 6 Temanggung, kami berjuang dalam belajar, semangat terus membara. Dengan tekad dan keyakinan, kami siap hadapi masa depan. Setiap hari tantangan menanti, tapi kami takkan pernah berhenti. Di sini kami belajar mandi. Jadi Pak, yang ini mengenai intensitas cahaya, apa hubungannya intensitas cahaya sama panel surya? Ya. Ini kan yang pertama nanti terkait dengan intensitas cahaya. Kemudian cari intensitasnya dari pagi sampai siang gitu ya. Kemudian setelah itu cari V dengan I. Jadi nanti pengukurannya di situ. Oh ya. Gitu ya. Di situ. Oke, atau nanti tak carikan buku ya. Siap, Pak. Kami bangga menjadi bagian dari sepeda six yang penuh impian. Bersama kita akan raih bintang, mengukir prestasi, berjuang menang. SMP 6 Temanggung, kami berjuang dalam belajar, semangat terus membara. Dengan tekad dan keyakinan, kami siap hadapi masa depan. SMP 6 Temanggung, kami berjuang Halaman. dalam belajar, semangat Terima kasih, Pak. terus membara. Ya, silakan belajar. Terima kasih, Pak. Keyakinan, kami siap hadapi masa depan. Yuk. SMP 6 Temanggung, tempat kita bersinar. Dengan semangat belajar, kita raih kesuksesan. Kemarin kita telah mencari beberapa data dan informasi dari Bapak Guru kami dan beberapa data dari internet. Sekarang kita akan melakukan penelitian panel surya sebagai konversi energi terbarukan bersama saya, Anissa Faizatul Azhara, dan rekan saya, Sekar Kartika Putri. Bagaimana penelitiannya? Yuk, ikuti kami! Kami berjuang dalam belajar, semangat terus membara. Dengan tekad dan keyakinan, kami siap hadapi masa depan. Kami bangga menjadi bagian dari sepeda six yang penuh impian. Bersama kita akan raih bintang, mengukir prestasi, berjuang menang. Kami akan menyebutkan alat-alat yang kami gunakan saat eksperimen pada kali ini. Yang pertama, panel surya 48 sel. Yang kedua, ampere meter. Yang ketiga, batu baterai. Yang keempat, voltmeter. Yang kelima, luxmeter. Yang keenam, stop kontak. Dan yang terakhir, kabel-kabel. Pertama, kita mengukur intensitas cahaya matahari yang mengenai permukaan panel surya, yaitu dengan membaca penunjukan luxmeter. Pengamatannya dari pagi hingga sore dengan rentang waktu 30 menit atau tepatnya pukul 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, dan seterusnya hingga sore hari. Yang kedua, dalam waktu yang bersamaan, kita mengukur tegangan listrik yang dihasilkan panel surya. Dan yang ketiga, kita juga mengukur kuat arus listrik yang dihasilkan panel surya. Dengan pengukuran ini,
Hasil yang diperoleh berupa data intensitas cahaya matahari, tegangan listrik, dan kuat arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Miss, coba lihat, intensitas cahayanya mulai meningkat. Tapi kalau udah jam 12.30 semakin menurun. Kalau gitu gimana kita akhiri aja eksperimennya? Terus tinggal menganalisis datanya aja. Terus tempat analisisnya mau di mana? Di tempat yang santai aja. Kalau di sini panas nih. Ya udah, yuk. Dengan tekad dan keyakinan kami siap hadapi masa depan. SMP 6 temanku, tempat kita bersinar. Dengan semangat belajar kita raih kesuksesan. Pertama yang kita analisis mau yang mana? Kita analisis intensitas cahayanya dulu aja deh. Yuk. Coba lihat ini. Ternyata intensitas cahaya matahari pada pukul 8.30 sebesar 105.900 lux. Kemudian naik terus pada pukul 12.30 itu intensitasnya 141.100 lux. Terus paling tinggi di pukul 12.30 itu intensitasnya sekitar 141.900 lux. Jam berapa intensitasnya yang paling tinggi? Jam 12.30 ya? Bener banget, di pukul 12.30. Terus semakin siang intensitasnya semakin menurun. Setelah kita tahu bahwa intensitas cahaya naik, terus puncak di pukul 12.30, terus turun lagi. Kita lanjut dengan menganalisis daya listriknya gimana? Oke, bentar ya aku cari rumusnya dulu. Oke. 30 itu intensitas terendah. Besarnya 105.900. Daya itu simbolnya P. Terus tegangan dikali dengan kuat arusnya. Tinggal kita hitung saja. Hitungnya mau pakai manual atau mau pakai kalkulator? Enggak lah, ngitung manual bisa kali. Ini ya, data pertama dulu. Tegangan listrik pukul 8.30 itu besarnya 3,2 volt. Terus kuat arus listriknya berapa? Kuat arus listriknya itu sekitar 1,28 ampere. Jadi dayanya P sama dengan V dikali I. Nah, tinggal kita masukin aja. Kayak P sama dengan 3,2 dikali 1,28 ampere. Jadi daya listrik yang dihasilkan itu 4,2 watt atau sekitar 4,2 joule atau second. Gimana kalau kita sekarang ngitung data yang kedua? Di pukul 9. Di pukul 9, V-nya itu 3,22 volt. Terus I-nya tetap sama, 1,28 ampere. Jadi dayanya berapa ya? Bentar ya. V dikali I kan? Ya. V-nya itu 3,22 dikali 1,28 ampere. Sama dengan 4,12. Berarti dayanya itu 4,12 watt atau 412 joule per second. Sip deh. Sekarang data yang ketiga, pukul 9.30 gimana? Oke, yuk. Kami bangga menjadi bagian dari Spenasis yang penuh impian. Bersama kita akan raih bintang, mengukir prestasi, berjuang menang. Dari data yang telah diperoleh dan dianalisis, ternyata intensitas cahaya matahari akan terus meningkat. Puncaknya pada pukul 12.30. Daya listrik yang dihasilkan panel surya juga akan meningkat sejalan dengan peningkatan intensitasnya. Rata-rata daya listrik dari panel surya pada pukul 8.30 sampai dengan 13.30 adalah 50,9 watt atau 50 joule per second. Itu berarti dengan kita mengetahui daya listrik, maka energi yang dihasilkan panel surya juga mudah untuk dicari. Hasil ini tentunya sangat bermanfaat apalagi bagi panel surya sebagai konversi energi terbarukan pengganti energi fosil. Utamanya, hal ini dapat membantu kita untuk menemukan masalah atau menyelesaikan masalah di puncak gunung, daerah terpencil, dan di tempat-tempat rawan bencana. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa!